Jules pun juga semakin senang berinteraksi dengan Ben. Keesokan harinya, Jules sudah siap berangkat kerja dengan penuh semangat dan bersiap untuk bertemu Ben lagi. Tapi ternyata yang menjadi sopir Jules sekarang bukan lagi Ben, tapi sopir baru yang cara nyetirnya ugal-ugalan. Jules akhirnya terpaksa untuk menyetir sendiri mobilnya karena takut mobilnya akan tabrakan. Jules pun baru ingat kalau sehari yang lalu ia sempat meminta karyawannya untuk memindahkan Ben ke tempat lain. Dan karena mereka sudah akrab, Jules jadi merasa nggak enak sama Ben karena tiba-tiba memindahkan Ben itu ke tempat lain. Nah, setibanya di kantor, Jules pun langsung mendatangi Ben untuk meminta maaf atas keputusannya tempo hari itu. Dan Ben pun juga meminta maaf balik kalau sekiranya ia berbuat sesuatu yang kurang berkenan di hatinya Jules. Namun kemudian Jules bilang bahwa dirinya lah yang bersalah dan ia memohon Ben untuk kembali bekerja di tempat semula. Dan Jules pun juga mengatakan bahwa sejak sering mengobrol dengan Ben, ia lebih senang dan fokus saat bekerja. Karenanya Jules sangat ingin Ben kembali dan tanpa pikir panjang, Ben langsung menerima permintaan Jules itu. Nah, setelah itu Ben tak sekedar dikembalikan ke tempat semula nih guys, tapi Ben juga ditempatkan di dekat ruangan bosnya. Bahkan Ben kini diberi kewenangan untuk melihat data penjualan di perusahaan itu. Padahal karyawan lama yang di sebelahnya aja nggak punya akses untuk itu. Nah, karyawan lama ini pun langsung kecewa sampai nangis melihat perlakuan istimewa atasannya kepada Ben itu. Namun, Ben kemudian berusaha menenangkan karyawan ini sambil berjanji bahwa ia akan membantunya agar kinerja karyawan ini bisa lebih baik di mata Jules.